kita ini harus bermaksud baik dan berbuat baik pada ulama. Maksudnya bagaimana? Harus mengagungkan ulama. Ya ulama-ulama dulu itu. Kalau saya ini ya hanya pengikut ulama. Ulama dulu. Dan nggak boleh menjatuhkan ulama dulu. Kalau Wahabi itu menjatuhkan ulama, nggak boleh itu. Dosa besar itu. Ketika disampaikan fatwanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, apa kata Wahabi? Imam Syafi'i itu manusia, bukan nabi. Ya memang bukan nabi. Siapa yang bilang nabi? Kan nggak ada yang bilang nabi. Iya, bisa benar, bisa salah. Ya kalau Imam Syafi'i yang seperti itu bisa benar, bisa salah, berarti kamu salah semua. Masa yang Imam Syafi'i bisa benar, bisa salah, kamu malah pasti benar? Kan tanpa gak masuk akal itu. Wahabi ini menjatuhkan ulama besar, lalu mengangkat dirinya, padahal dirinya bukan ulama, walaupun ulama kecil bukan. Gak boleh. Kita ini sama ulama harus takzim. Harus takzim memang. Ada sebagian guru saya. Guru saya ini ada sebagian guru ya, sudah wafat. Pernah ngobrol dengan kawannya, lalu berbicara tentang Imam Ibnu Malik, ahli ilmu nahwu. Akhirnya beliau ini ikut pendapat lain, gak ikut pendapatnya Imam Ibnu Malik. Berdialog dengan kawannya. Suatu saat beliau ini tergelincir, terpeleset bicaranya. Beliau bilang apa? Ibnu Malik ini manusia biasa, bukan nabi. Memang betul. Cuma kan bukan konteksnya. Malam itu atau beberapa malam, beliau ini berjumpa pulang dari Masjidil Haram. Di tengah jalan jumpa dengan Imam Ibnu Malik. Ibnu Malik berkata pada beliau, kamu bilang apa kamu? Awas kamu saya tuntut di hadapan Allah besok. Akhirnya guru saya ini bangun. Sejak itu kalau ingat Imam Ibnu Malik nangis sampai wafat. Setiap ingat Imam Ibnu Malik, air matanya menetes. Takut. Ini kalau ulama-ulama yang beneran ya, ulama-ulama yang soleh, salah sedikit diingatkan. Kalau orang-orang nakal banyak salahnya, gak ada yang ingatkan. Karenanya kita ini kepada ulama harus takzim. Gak boleh sembarangan. Karena kita bukan ulama. Dan di dalam ilmu agama kita wajib taklid pada ulama. Gak boleh ijtihad sendiri, gak boleh. Makanya di dalam ilmu agama kita harus bermadhab. Gak boleh gak bermadhab. Yang gak bermadhab ini aliran sesat. Banyak ya di Riau ini. Di Riau, Sumbar, Jambi ini kan pusatnya Wahabi, 3 provinsi di Indonesia. Itu kalau disampaikan satu ulama ngije-ngije, bilangnya apa? Ikut Al-Quran dan Sunnah. Dikiranya ulama dulu gak ngerti Quran dan Sunnah, hafalnya ratusan ribu ulama dulu. Dia hafal paling cuma 3 hadis. Salah satunya hadis kullu bid'atin. Hadisnya cuma kullu bid'atin dhalalah. Sudah merasa hebat. Ulama dulu itu hafal hadis ratusan ribu, saudara. Dan mereka gak pakai propaganda, kembali pada Quran dan hadis. Gak pakai. Mengapa? Ya karena mereka memang ikut. Yang ngajak kembali biasanya yang gak ikut itu. Ngajak kembali dan gak pernah nyampe. Mengapa gak sampai? Karena salah jalan.
Jadi orang-orang yang nggak bermazhab itu salah jalan, karenanya hati-hati. Nah, orang yang ada tujuan tidak baik kepada pemimpin, kepada para ulama, hatinya tergelincir menjadi pengikut aliran sesat. Siapa? Ya Wahabi atau aliran sesat yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, agar hati kita tidak tergelincir, waluzumu jama'atil muslimin, dan menjaga kekompakan dengan kaum muslimin, menjaga kebersamaan, keharmonisan, kerukunan. Artinya apa? Mengikuti arus mayoritas umat Islam. Artinya istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal. Tidak gampang berbeda dengan umat Islam. Tidak gampang. Ini dijaga oleh Allah. Orang yang gampang berbeda dengan umat Islam, hatinya gak dijaga oleh Allah, tergelincir, terpeleset. Wahabi suka berbeda dengan umat Islam, hatinya tergelincir, terpeleset. Itu Wahabi. Hanya mereka disebut apa namanya? Wahaboy. Wahabi itu Wahaboy. Tapi gak mau disebut Wahabi, sama namanya takut. Wahabi di Riau sama namanya takut. Mereka bilangnya apa? Salafi. Salafi kayak dia. Ada orang Salafi dari Riau, dari mana? Dari Kampar. Bikin video berkali-kali nyerang saya. Saya datangi ke Kampar, ajak ketemuan gak datang dia. Apa? Entah takut atau gimana. Kalau saya salah langsung aja ketemu, jangan pakai video. Enggak mau disebut Wahabi, katanya Salafi. Bukan Salafi yang dulu. Salafi itu artinya salah fikir, pikirannya salah. Mengapa? Ya karena enggak menjaga kekompakan dengan kaum muslimin. Karenanya menjaga kekompakan itu perlu dijaga. Kalau sampai gak menjaga kekompakan, tergelincir hatinya. Karenanya tradisi umat Islam di Nusantara perlu dijaga. Karena itu merupakan simbol-simbol ajaran Ahlus Sunnah wal. Kemudian dalam hadis tadi dikatakan fa inna da'watahum tuhitu min waraihi. Karena doa kaum muslimin itu meliputi dari belakang mereka, menaungi. Artinya apa? Orang yang menjaga kekompakan dengan kaum muslimin, istiqamah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap ada orang Islam berdoa, dia dapat barokahnya. Mengapa? Kita ini sebenarnya saling mendoakan, paling enggak dalam sholat. Dalam sholat kita ketika tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatur. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala sholat, doa, segala kebaikan hanya milik Allah. Setelah kita memuji Allah, pindah kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam penghormatan semoga tercurahkan pada engkau wahai Nabi. Salam kepada Rasulullah itu bukan selamat dari neraka maksudnya. Rasulullah pasti selamat saudara. Bukan. Salam penghormatan. Rahmat Allah dan berkah-berkahnya. Setelah mendoakan Rasulullah, assalamu alaikum. Salam sejahtera semoga tercurahkan pada kami. Siapa kami? Saya dan umat Islam yang lain. Jadi ketika tahiyat assalamu alaina, seluruh orang Islam hadirkan dalam hati kita. Salam sejahtera, salam penghormatan tercurahkan pada kami, saya dan umat Islam yang lain. Kemudian ada umat Islam yang baik-baik mendapat doa khusus. Wa ala ibadillahis, dan pada hamba-hamba Allah yang saleh.
orang soleh ini doanya dapat 2 kali. Ketika alaina dia dapat, kemudian wa ala ibadillahis. Dan kalau datang ke majelis orang soleh dapat 2 kali berkatnya. Yang soleh-soleh. Nah, ini artinya apa? Kita ini setiap sholat saling mendoakan. Kita ini dapat barokah doanya saudara-saudara kita masuk surga. Walaupun nakal. Tapi syaratnya harus ikut ahlus sunnah wal. Tidak gampang menimbulkan fitnah. Selalu menjaga kekompakan dengan umat Islam. Insya Allah kita dapat barokah dari doa saudara-saudara kita umat Islam. Karenanya kita jangan benci sama umat Islam, terutama yang soleh-soleh. Mengapa? Dia sholat mendoakan kita. Kita didoain juga sama dia. Ini orang soleh. Ini dalam sholat, belum lagi di luar sholat. Kadang Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin. Didoakan semua orang soleh. Nah, orang yang menjaga kekompakan, kebersamaan dengan kaum muslimin akan mendapat naungan keberkahan doa umat Islam. Nah, ini beberapa hal, 3 hal yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau kita amalkan, insya Allah hati kita dijaga oleh Allah, tidak tergelincir dan tidak terpelek. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Amin Allahumma. Kita semuanya, saudara-saudara kita dan warga di lingkungan kita semuanya istiqamah di dalam ahlus sunnah wal. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan ya dalam tema pentingnya beramal.